Perkenalkan, nama saya James Penturi, umur saya 24 tahun, saya udah berkeluarga dan punya 2 orang anak, dan puji Tuhan dua-duanya putra. Saat ini saya akan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga kecil saya. Saya udah berumah tangga sekitar 12 tahun. Saat saya akan menceritakan bahwa di tengah-tengah keluarga kami pernah terjadi keributan. Dan kalau menurut rencana manusia, saya dan istri saya akan bercerai. Sering terjadi keributan di antara keluarga kami karena keegoisan kami masing-masing. Dengan sifat egois saya yang pemarah, pendendam, tidak pernah bersyukur, itu yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga kecil kami. Di satu sisi, istri saya tidak bisa menerima kekurangan saya, dalam arti saya bekerja di suatu yayasan yang menurut saya kurang penghasilannya. Dan di situ mungkin salah satu pemicu buat keributan di keluarga kami. Pada ujungnya, pada satu saat kami berantem hebat di situ, dan dikumpulin semua keluarga istri sambil dipanggil RT, RW, TNI, Polri pun semua datang di situ karena saya udah main kekerasan. Awalnya hanya pakai mulut, tapi saya udah main fisik. Saya udah tampar istri saya dan dia nggak terima, dia panggil keluarganya dan semua kumpul di situ. Di situ buat perjanjian bahwa sekali lagi kalau saya main kekerasan, main fisik, saya dipenjarakan. Di situ saya tanda tangan, bukannya saya berpikir dan bertobat ya, minta maaf gitu. Dengan sikap ego saya balik nantang keluarganya. Bahasanya, gua bisa, tanpa lu pun gua bisa gitu. Setelah semua peristiwa itu terjadi, saya memutuskan keluar dari rumah. Saya ingin tinggal sendiri gitu. Saya berpikir saya orang timur, saya orang Ambon, saya jauh-jauh dari timur, hanya bawa badan dan diri. Masalah sepele gini aja saya mati gitu pikiran saya. Karena masih dengan egonya, dengan sombongnya, bahwa saya mampu gitu. Seiringin waktu, tahun, bulan berlalu, saya tinggal sendiri. Bukannya saya tambah bertobat, saya makin garang atau makin jauh dari Tuhan. Hidup saya tiap hari saya habiskan dengan mabuk-mabukan, pesta pora. Tiap hari kerjanya di kafe melulu, cari hiburan buat diri sendiri. Saya seperti terlihat biasa-biasa aja di tempat kerja saya. Di satu yayasan, saya nunjukkan ke teman-teman saya bahwa ini loh pribadi gua, happy aja, nggak ada masalah gitu. Saya akan saya nggak ada masalah apa-apa. Kepada pemimpin saya juga saya belajar tenang. Saya bermuka dua, saya menjadi diri pribadi yang lain dari bukan diri saya sendiri. Bahkan saya bisa jadi solusi buat teman-teman yang lain kalau ada masalah gitu. Kita ngobrol, saya bisa bilang gini loh bro. Padahal diri saya sendiri punya banyak masalah gitu. Saya berusaha cari tempat pelarian gitu, bisa ngobrol. Di situ saya merasa terhibur sendiri. Satu ketika saya berpikir, setiap saat anak saya telepon saya, "Papi gimana kabarnya? Udah makan belum? Papi nggak kangen sama Jose, JJ gitu." Saya hanya bisa ngomong kangen, nanti papi ke rumah. Itu untuk menyenangkan hati anak saya aja. Di situ saya udah nggak mikir apa-apa lagi. Saya berpikir, biasa di tempat kerja saya, suatu yayasan itu, kalau yang Kristen bulan Desember pasti dapat jatah libur. Saya berpikir, Christmas ini saya pulang kampung dan saya akan lupain semua. Saya bisa pulang ke rumah, tinggal sama keluarga saya yang di kampung. Pokoknya saya mau happy aja gitu, nggak mikir apa-apa lagi saya. Suatu ketika ada pemimpin manggil saya, "Gimana keadaanmu?" Di situ pemimpin saya menepuk saya, dia cuma bilang, "Saya tahu masalahmu apa,
Tapi dia nggak ngomong masalahmu apa, tapi Tuhan baik, Tuhan sayang sama kamu. Berdoa ya. Di situ saya kaget loh. Ini ada apa ya? Kok pemimpin saya ngomong kayak gitu? Pas malamnya saya pulang ke kontrakan saya tidur. Saya berpikir lagi, saya nggak bisa tidur. Saya terbayang-bayang terus. Ini apa yang dimaksud dengan pemimpin saya nih? Di situ memang saya dan istri udah nggak ada komunikasi sama sekali. Waktu tinggal serumah pun kami udah sepakat. Gak usah ngomong apapun, ngomong yang penting-penting aja. Yang penting kalau masalah anak, tentang bayaran sekolah atau keperluan anak, oke kita ngomong. Kalau untuk hal lain, gak usah ngomong. Jadi waktu masih di rumah, saya bercerita lagi, di rumah, ya dia, gua. Saya nggak ada pun dia nggak pernah telepon, sebaliknya. Kita nggak pernah komunikasi pada waktu ada kebutuhan anak aja. Setelah mendapat pesan dari pemimpin saya itu, Tuhan mengasihimu. Itu menjadi rema dalam hidup saya. Pertanyaan, ini maksudnya apa? Selama ini Tuhan mengasihi saya kok. Saya kuat, saya masih hidup, masih bisa bekerja. Saya nggak sakit. Saya berpikirnya seperti itu. Tiba-tiba paginya saya lagi tidur. Saya mendengar suara, saya nggak tahu itu. Saya pikir setan atau apa. Tuhan mengasihimu tuh. Dari depan, masih gelap gitu ya, nggak kelihatan apapun. Tuhan mengasihimu. Di situ saya berpikir, saya nggak pernah berdoa lagi mulai dari saat itu. Siapa sih seperti itu? Nggak mungkin lah. Cuma memang kerinduan saya udah udah niat dalam hati Desember ini saya pulang semua selesai. Tiba-tiba suatu pagi di tempat kerja saya teringat sama kedua anak saya gitu. Saya mau pulang, saya masih ego, saya malu, saya gengsi juga sama keluarga saya kan. Situ saya berdoa, Tuhan, saya nggak berdoa, saya ngomong dalam hati aja, dalam hati. Dengan nggak tahu dengan iman atau hanya sekedar ngomong gitu karena kangen sama anak. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau satukan lagi keluarga kami, Tuhan buka jalan, Tuhan tunjukkan jalan lah. Gimana cara pun Tuhan tunjukkan jalan buat saya. Tiba-tiba pas masuk Christmas, awal-awal bulan Desember, istri saya datang samperin saya. Yang tadinya sekitar 8 tahun yang lalu kami nggak pernah ngobrol sama sekali. Padahal di depan orang terlihat kami tuh baik-baik aja, bercanda. Padahal sebenarnya memang udah mau diambang kehancuran. Keluarga besarnya udah ngomong, tinggal aja dipanggil pengadilan, kamu tanda tangan surat cerai, dan semuanya selesai. Karena keluarga saya banyak yang di pengacara, bahkan ada yang kepala jaksa. Saya berpikir oke lah kalau memang kayak gitu, ya saya udah siap gitu. Tiba-tiba satu pagi, istri saya datang, gak ada angin, gak ada apapun, dia ngomong, kamu mau pulang gak? Kamu mau pulang kampung gak? Wah, niat dicek saya nih. Lalu saya teringat lagi, oh iya Desember ini kan saya mau pulang. Saya pura-pura aja nanya ke istri saya gitu. Emang kamu mau pulang ke Ambon? Iya, saya mau ke Ambon katanya. Buat apa? Ada keperluan keluarga gitu di kampung. Ada mereka bangun rumah di kampung. Jadi istri saya disuruh antar tantenya buat pulang kampung gitu. Kalau kamu mau pulang, nanti saya bayar ongkos kamu gitu kata istri. Saya bilang, wah ada angin apa nih? Kebetulan untuk pelarian saya bisa pulang kampung juga kan. Tapi teman-teman saya di tempat kerja berpikir bahwa hubungan saya sama istri saya baik-baik aja. Karena saya nggak pernah nampakin ke orang lain bahwa saya ini lagi sedih loh, saya punya beban loh, saya udah mau bercerai loh. Saya happy-pain aja gitu, jalani hidup aja. Jalan cerita pada bulan Desember, pas tanggalnya kami pulang kampung bersama. Tapi di dalam kapal itu ya lu gua gitu. Istri sama tante di mana, saya di mana gitu. Hidup saya masih ini aja. Tapi di dalam pikiran saya, begitu kapalnya masuk Ambon, goodbye, selamat tinggal gitu. Ya dia sama tantenya beda kampung, saya beda kampung gitu. Berjalan waktu kami sampai di kampung, saya pulang ke rumah, istri sama tantenya pulang ke rumahnya juga gitu. Sampai di rumah keluarga tanya gimana kabar? Saya bilang, oh puji Tuhan baik. Keluarga gimana? Baik. Saya bilang, saya ngomong ke keluarga saya tutupin juga buat keluarga besar saya bahwa keluarga saya baik-baik aja, fine gitu. Anak-anak saya sehat semua. Istri gimana? Baik, di mana? Masih di Jakarta saya bilang.
Tiba-tiba pas tanggal 24 malam, mau masuk 25, di situ dari pagi saya mabuk berat. Dari pagi saya minum sampai udah mabuk berat, kayak lupa ingatan, udah. Saya tidur itu seharian, nggak ke gereja, nggak kemana. Orang tua saya, karena saya memang anak satu-satunya putra di rumah, selalu manjain gitu, meskipun udah beruban begini, anak paling sayang di rumah gitu. Jadi mereka bilang, udah biarin dia tidur. Tiba-tiba saya kaget, istri saya udah di samping. Lah, kok ada kamu gitu? Dan saya nggak pernah kasih tahu kampung saya di mana, rumah saya di mana. Tiba-tiba dia udah datang gitu. Dia udah datang, dia bangunin saya. Dia bilang, hei bangun, ini kan Christmas, kita berdoa yuk. Saya kaget, aku bilang, ya udah kalau lu mau doa, doa aja. Masih karena dengan ego saya ngomong, ya udah lu kalau mau doa, doa aja. Siapa yang suruh lu datang ke rumah gua? Ini rumah gua loh. Ini kan rumah gua juga. Orang tuamu adalah orang tua aku. Dia ngomong gitu. Saya sekedar ngomong nggak ngomong, dengar nggak dengar gitu. Saya cuek aja gitu. Dia cuma peluk saya dan dia bilang, sayang, kita berdoa yuk. Di situ saya merasakan bahwa selama ini memang saya orang bejat gitu, nggak pernah doa, nggak pernah ini. Ada sesuatu dalam hati dan telinga itu keras banget. Saya nggak tahu itu seperti apa. Cuma bilang, peluk istrimu. Itu peluk sampai 3 kali ngomong, peluk istrimu. Di situ saat saya peluk istri saya, semuanya mencair. Udah 8 tahun kita nggak pernah ngomong, bahkan keluarga besarnya udah ancaman harus cerai. Saya udah main fisik dan dia ngomong sama saya sendiri, sampai mati pun kita tidak akan bersama lagi. Gitu, tidak bersama lagi. Terus saya tidak akan pernah maafkan kamu dan kita selesai. Tapi anak-anak, saya selalu ngomong ke anak-anak, padahal saya sendiri enggak. Jose, Jeje berdoa ya. Kalau Tuhan mau satukan keluarga lagi, papi sama mami sama kalian berdua, pasti Tuhan satukan. Dan puji Tuhan, doa anak kecil itu Tuhan jawab. Tuhan jawab. Karena mereka itu gak berhenti-berhentinya gitu. Karena mereka tahu sendiri, setiap kali kami ribut, berantem sampai dibilang tonjok-tonjokan, mereka nonton gitu. Seperti film, kami putar film yang sangat bagus buat anak-anak kami gitu. Cuma setelah itu, saya selalu ngomong ke mereka, meskipun sebejat-bejatnya saya selalu ngomong, Jose, Jeje, jangan ikutin ya. Berdoa ya, semoga Tuhan bisa bantu papi sama mami. Padahal saya nggak ngerti, saya hanya ngomong aja, saya berusaha menjadi bapak yang baik buat anak-anak saya gitu. Meskipun sikap saya nggak mencerminkan seorang bapak yang baik. Puji Tuhan, di sini saya mau katakan bahwa, saya mau bersaksi bahwa, kalau bukan Tuhan, mungkin saat ini saya bukan apa-apa gitu. Saya udah hancur. Keluarga saya mungkin saya nggak ngerti, saya nggak tahu anak-anak saya seperti apa. Karena Tuhan dapat pulihkan gitu. Kalau saya berpikir sebagai manusia, saya udah menikah 12 tahun, saya tidak komunikasi sama istri lagi, padahal satu rumah, dan kami sudah punya ancaman seperti itu, seperti ini, dan keluarga besarnya pun tidak mau menerima saya gitu. Mereka udah nggak, udah, kamu keluarga bisa kok, kita keluarga mampu loh, bisa hidupin anak kalau cuma 2 orang anak sama kamu. Karena orang tuanya kan berdua berduit, tinggal di Amerika gitu kan, jadi ya bisa lah gampang kalau cuma 2 orang anak. Jadi lewat kesaksian saya ingin katakan bahwa Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan kebaikan. Karena apa yang dipikirkan manusia tidak sama yang dipikirkan Tuhan. Manusia boleh berpikir yang jahat, tapi Tuhan selalu berikan yang baik. Ya mungkin saya nggak bisa bercerita banyak ya. Banyak pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup saya. Tetapi saya hanya berbagi sedikit. Ayolah. Tuhan nggak melihat lu itu siapa gitu. Tuhan nggak melihat fisikmu tuh seperti apa. Tuhan tahu hatimu gitu. Jangan berpikir kamu terlahir saat ini di keluarga seperti apa. Tuhan tahu hatimu, dan Tuhan mau kau jadi berkat buat banyak orang. Setidaknya keluargamu diselamatkan. Ayolah sama-sama gitu. Saya udah mengalami dengan keegoisan saya.
Tetapi Tuhan patahkan itu semua. Tuhan bilang, lu sekuat-kuatnya lu di mata gue, lu tuh gak ada apa-apa gitu. Lu mau lu orang timur, lu mau orang apa, gue yang jadiin lu, gue yang siapin masa depan lu, gitu aja. Jadi ayolah kita berserah sama Tuhan, dan kamu harus selalu bersyukur dengan keadaanmu saat ini, karena Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik bagi hidupmu dan masa depanmu. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.